adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih yang di rumah? Udah pada makan belum? Udah pada Mandi ya kali ya? mandi, siap-siap, rapi-rapi belum? Karena kita ketemu Tuhan Yesus tuh harus rapi ya Kak Ari? Betul banget. Rapi pakaiannya, rapi juga hatinya. Oke, kita mau berdoa. Sebelum mulai kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita, mau memuji, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kalau telah kumpulkan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan untuk ibadah online pada hari ini ya Bapak. Bapak, kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah untuk setiap anak-anak. Walaupun mereka ada di rumah Tuhan, Kau sanggup jamah hati mereka, berkati mereka, urapi mereka Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kita, kami mau memuji, memuliakan, dan mau bersukacita untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita sekarang mau angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Harus pakai gerakan ya, oke? Semangat ya adik-adik. Semangat. Tangannya ya. Ayo kakak lihat kalau kalian senyum apa enggak. Ayo. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar. Jadi lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita harus belajar bersenang-senang dengan happy ya, happy. Oke? Oke. Ayo gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Yang jadi kenangan. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Gerakan lagi semuanya yuk. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi saya dari tangan. Siang jadi kenangan, Malam jadi impian. cintaku semakin mendalam. Katakan Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau. Kau cinta dia. Lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau. Kau cinta dia. Yesus
Tuhan. Tuhan Yesus. Pakai gerakan juga ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. Semuanya dong, deep down. Itu yang dalam dong. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kayak keras banget dong, apa ada dalam kita. Down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. Atau semua ya. I love you Jesus. Atau semua ya. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Katakan deep down in my heart. Down. In my heart. Lagi sekali. Jempolnya. Deep down in my heart. Yeay. Yeay. Kayaknya kali ini semangat banget ya Kak Ari. Wah, pastinya dong Kak, semangat banget. Semangat banget, semangat puji-pujian, semangat juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lipat tangan adik-adik, kita tutup matanya. Kita mau angkat satu pujian. Mungkin ini pujiannya adik-adik belum terlalu sering dengar. Kita mau belajar pujian ini karena pujiannya sangat memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagimu. Kita mau pujian dari awal lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagimu. Maka pujian dengan sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau pujian dari awal lagi. Kita adik-adik boleh persiapkan hati kalian. Saat ku masuk, belajar untuk rasakan hadirat Tuhan adik-adik. Belajar untuk serius buat masuk hadiratnya Tuhan. Tuhan senang dengan adik-adik yang sayang dulu sama Tuhan. Korban syukur-Ku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
menyampaikan kedua orang tua yang luar biasa baik Bapak. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik, saatnya adik-adik dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami jadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Judul perikopnya yaitu Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ayat ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada anaknya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat ke-50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat terakhir adik-adik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang tokoh Yesus ketika umur 12 tahun. Jadi setiap tahun orang tua Yesus ini, yaitu Maria dan juga Yusuf, merayakan hari raya Paskah. Mereka pergi ke Yerusalem. Jadi mereka merayakan hari raya Paskah bersama-sama dengan orang banyak, pergi menuju Yerusalem bersama juga dengan Yesus. Yesusnya diajak adik-adik karena sudah berumur 12 tahun. Akhirnya mereka pergi bersama-sama orang banyak, berbondong-bondong, pergilah mereka ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, mereka pun merayakan hari raya Paskah bersama-sama dengan orang banyak yang ada di sana. Selesai melakukan ibadah, mereka pun pergi ke rumah masing-masing untuk kembali pulang. Tetapi adik-adik, Maria sama Yusuf gak sadar kalau ternyata Yesusnya tertinggal adik-adik. Mereka pun akhirnya nyari Yesus ke tetangganya, ke sanak saudaranya, nggak menemukan Yesus. Mereka pun jadi panik, khawatir. Aduh, anak aku kemana ya? Anak kita kemana ya? Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem pun mereka sambil mencari Yesus, terus nanya orang-orang yang di sekitar sana untuk mencari Yesus. Kurang lebih mungkin 3 hari kemudian adik-adik, 3 hari kemudian akhirnya Yesus pun ditemukan. Nah adik-adik, Yesus ditemukan di mana? Di bait Allah. Kira-kira Yesus ngapain ya di bait Allah? Nah, Yesus di bait Allah sedang berbincang-bincang adik-adik bersama dengan alim ulama. Nah adik-adik, tahu nggak alim ulama itu apa? Kalau zaman dahulu alim ulama ini itu para imam, orang yang bertugas di bait Allah. Mungkin kalau zaman sekarang itu pendeta. Nah, jadi Tuhan Yesus sedang melakukan kayak tanya jawab antara Yesus dan juga
alim ulama. Jadi alim ulamanya ini memberikan pertanyaan ke Yesus, begitupun sebaliknya Yesus pun mengajukan pertanyaan dan Yesus pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh alim ulama ini. Dan begitu mengejutkan adik-adik, mereka semua yang ada di sana sangat tercengang adik-adik dengan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, karena dengan kecerdasannya adik-adik, pengetahuannya tentang Allah, hukum Taurat, pokoknya tentang agama Yesus ini sangat hebat. Jadi mereka semua yang di sana tuh tercengang. Begitupun Maria dan juga Yusuf adik-adik, mereka mendengar hal itu, wow, mereka sangat-sangat kagum gitu sama Yesus gitu dengan kecerdasannya. Akhirnya Maria Yusuf tuh menghampiri Yesus dan bertanya, kamu nih kemana aja? Kita tuh nyariin kamu loh. Tapi Yesusnya bilang, kenapa kamu mencari aku? Bukankah aku harusnya ada di rumah Bapakku? Nah, mendengar itu Maria sama Yusuf tuh kayak, aduh, Wan, aku segini bisa ngomong kayak gitu ya? Mereka pun kayak cuma bisa menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Akhirnya Yesusnya pun diajak pulang adik-adik. Akhirnya Yesus pun dan Maria mengajak Yesus pulang kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, apa sih makna dari firman Tuhan hari ini? Yaitu maknanya yaitu ketika Yesus dari bayi baru lahir, kemudian dia beranjak jadi balita, jadi anak-anak sampai umur 12 tahun, itu semakin bertambah adik-adik. Gak cuma secara fisik ya, secara tubuhnya dia semakin besar, semakin tinggi, tapi juga imannya semakin bertambah, dan dia menjadi orang yang berhikmat. Bertambah hikmatnya, semakin banyak yang mengasihi Yesus. Yaitu kenapa? Karena orang yang bertambah besar itu bukan cuma fisik aja tadi yang Cici bilang, tapi juga pengetahuannya, kepintarannya akan firman Tuhan semakin bertambah, semakin taat di dalam Tuhan. Pokoknya nggak cuma fisik ya adik-adik. Semakin kita bertambah umur, bertambah naik kelas, kita mau semakin anak yang taat dan juga semakin cerdas di dalam Tuhan. Lalu yaitu Yesus mau mendengarkan, seperti yang di Bait Allah tadi, Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh para alim ulama. Nah adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan. Misalnya kayak di sekolah, misalnya guru lagi nerangin, adik-adik dengerin dengan baik, jangan malah mungkin tidur atau bete kalau gurunya lagi nerangin. Kalau di rumah misalnya lagi mama nasihatin, kalian dengerin, jangan malah mungkin ngambek atau ngedumel gitu adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau jadi anak-anak Tuhan yang semakin rajin baca firman, semakin bertambah umur kita mau semakin taat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dengan kita jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang nurut sama orang tua, itu bisa nyenengin banyak orang. Nggak cuma nyenengin orang tua, tapi kita bakal disenengin sama semua orang. Menyenangkan, terlebih adik-adik, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, jadilah anak Tuhan Yesus yang semakin taat di dalam Tuhan. Seiring dengan berjalannya umur, kalian naik kelas, pokoknya kita semakin taat. Nah adik-adik, sekian dulu ya firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mau jadi anak yang semakin bertambah usia. Kami mau semakin taat di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik semua yang ada di rumah, orang tua mereka Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.